wabarakatuh. Kali ini di pelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bab fa'ala yang ketambahan 2 huruf. Pada waktu lalu kita sudah pernah membahasnya, fa'ala yang ketambahan 1 huruf, ketambahan tasdid, alif dan juga hamzah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya fa'ala yang tambahan 2 huruf dan 3 huruf. Yang pertama kita akan membahas fa'ala yang ketambahan 2 huruf, ada di fotokopi ini ya, yang kalian pegang. Nah, silakan kalian buka di halaman 34 yang ketambahan 2 huruf. Di sini ada kolom yang ketambahan 2 huruf. Ya, bisa lihat di sini ya. Saya akan memperkenalkan tambahan fa'ala dengan tambahan 2 huruf ya. Fa, ain, lam dengan tambahan 2 huruf. Huruf yang pertama, 2 huruf tersebut ada alif, ta. Oh iya, untuk tambahan 2 huruf juga menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada alif dengan ta, yang kedua ta dengan tasdid, yang ketiga ta dengan alif. Bagaimana huruf fa, ain, lam ketika ketambahan alif dengan ta? Posisinya kita bisa lihat di fotokopian, maaf ya. Kita lihat yang bagian bawah dulu. Waktu minggu lalu kita sudah pernah mengerjakan yang ketambahan 1 huruf. Nah, di bawahnya ini adalah yang ketambahan 2 huruf. Fa'ala ditambah yang pertama alif dengan ta. Yang tadinya fa, ain, lam, maka di sini berubah menjadi sebagai berikut. If ta'ala. Hamzahnya ini ditaruh di depan, kemudian fa, lalu taknya ditaruh di antara fa fi'il dan ain fi'il, menjadi ifta'ala. Nah, seperti ini. Kemudian macam yang kedua, tambahan tak dengan tasdid yang digabungkan dengan fa, ain dan lam, maka menjadi seperti berikut. Taknya ditaruh di depan, ta, fa, terus ain, nah tasdidnya ditaruh di atas ain, tafa'ala. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ta dengan alif. Meletakkannya berbeda lagi, yaitu ta seperti sama ya, terletak di paling awal. Tafa, a-nya panjang karena di sini ketambahan alif, kemudian lam. Jadinya tafa'ala. Oke, jadinya seperti ini. Yang pertama menjadi ifta'ala, kedua menjadi tafa'ala, dan yang ketiga menjadi tafa'ala. Nah, ini bentuk pertama ya, bentuk awal dari fi'il madhi. Oke, ini baru fi'il madhi yang ketambahan 2 huruf, baik alif dengan ta, ta dengan tasdid, ataupun ta dengan alif. Ini kita akan membahas satu persatu tambahan yang 2 huruf terlebih dahulu. Nah, ini saya contohkan ya. Tadi tambahan yang pertama yaitu ini tambahan yang pertama ya, tambahan 2 huruf yang pertama yaitu di sini ada huruf alif dan ta. Nah, asal katanya kan dari kata fa'ala ya, fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ketika ketambahan alif dan ta, maka fi'il madinya menjadi ifta'ala. Alifnya ditaruh di depan dan taknya terletak di antara fa dan ain fi'il. Ini baru berupa fi'il madinya. Ketika dirubah menjadi fi'il mudhari', maka menjadi yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Kemudian isim masdarnya berubah lagi menjadi ifti'alan. Menjadi ada tambahannya alif dengan ta. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya bisa lihat di sini adalah
contoh dari yang tambahan dua huruf alif dengan ta. Di sini ada kata istama atau yang berasal dari asal mulanya yaitu kata sa, mim, dan ain. Sama'a atau artinya mendengar. Ketika ketambahan alif dan ta, maka fi'il madinya berubah lagi. Yaitu kita bisa lihat di kolom yang pertama ini, yaitu menjadi istama. Kita bisa tulis di sini atau kita bisa melihat contoh rumusnya atau tinggal menurunkan saja. Istama. Nah, menjadi seperti ini. Istama. Fi'il mudhari'nya sama, tinggal diturunkan saja. Yastami'u. Yastami'u. Nah, bisa dilihat juga ya di kolom kedua, yastami'u. Kemudian isi masdarnya yaitu di kolom yang paling akhir. Atau kita bisa melihat rumusnya. Dari ifti'alan tinggal diganti fa menjadi sa, ain menjadi mim, lam menjadi ain. Menjadi ma panjang, kemudian ain juga panjang di fathah tanwin. Jadinya istiman. Nah, ini bentuk perubahan dari kata sama ditambah dengan dua huruf. Kemudian kita berlanjut ke tambahan dua huruf yang kedua. Lihat, ini contoh yang kedua, tambahan dua huruf yang kedua. Di sini ada tambahan tak dengan tasdid. Kita bisa melihat rumusnya ya. Ketika fa, ain, dan lam fi'il ketambahan dua huruf tak dan tasdid, maka rumus fi'il madinya menjadi tafa'ala. Taknya di depan dan tasdidnya terletak di atas ain fi'il. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Kemudian isi masdarnya menjadi tafa'ulan. Ini di dhammah. Tafa'ulan. Nah, di sini ada satu buah fi'il yaitu dari kata qodama. Qodama ini akan dibuat menjadi tambahan yang ditambahi tak dengan tasdid. Fa'ala yang tambahan dua fi'il. Maka menjadi seperti berikut. Bisa lihat di contoh yang sampingnya, yaitu ini ya, di kolom ini kita bisa melihat cara membuat yang tambahan tak dengan tasdid. Tafa'ala, maka ini contoh yang dari qodama. Kita bisa lihat kolom yang pertama, ini fi'il madinya ya, qodama, maka menjadi taqaddama. Iya, sama, tinggal diturunkan aja. Taqaddama. Oke, tinggal taknya ditaruh di depan. Ta, galnya ditasdid, terus kemudian ma. Taqaddama fi'il mudhari'nya ya taqaddamu. Oke. Kemudian isi masdarnya menjadi taqadduman. Tinggal panjang, kalau ini panjang, ini ikut panjang. Taqadduman. Nah, perubahannya seperti ini. Yang tambahan dua huruf yang kedua, tak dengan tasdid. Atau kita bisa lihat contoh-contohnya, yaitu ada yang ada di kolom samping dari yang tadi awal ya. Kemudian kita beralih ke yang bawah pojok ini, yaitu tambahan yang ketiga. Dua huruf yang ketiga, yaitu tak dengan alif. Oke, kita beralih ke fa'ala yang tambahan dua huruf, tapi yang macam ketiga, yaitu ketambahan ta dengan alif. Nah, ini berikut rumusnya. Fa'ala, fa'ain lam ketika ketambahan ta dan alif, maka
fi'il madinya menjadi tafala. Taknya terletak di depannya fa fi'il, kemudian alifnya terletak di antara fa fi'il dan ain fi'il. Ini fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yatafa'alu, panjang ya, yatafa'alu. Jadi cara bacanya tafa'ala, yatafa'alu. Oke, tafa'ulan. Tadi salah ya. Tafa'ulan, atau kita bisa lihat rumusnya yaitu di fotokopian yang bagian pojok ya. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Nah, itu kemudian di sini ada latihan atau cara membuat badala ba, dal dan lam ketika ketambahan tak dengan alif dirubah menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari dan isim masdar. Maka tinggal diturunkan aja seperti rumusnya. Tak dulu, fa-nya diganti ba, terus ditambah alif, dal, ainnya diganti dal, terus lamnya diganti lam, sama-sama lam ya. Badala menjadi tabadala. Oke, tabadala. Terus fi'il mudhari'nya menjadi ya tabadalu. Tabadala ya tabadalu. Kemudian isim masdarnya menjadi tabadulan. Oke. Ini kurang alif ya. Tabadulan. Oke. Tabadala ya tabadalu, tabadulan. Nah, berikut perubahannya sama seperti rumusnya, tinggal diturunkan saja. Nah, ini contoh fa'ala yang tambahan 2 huruf yang terakhir, yang macam ketiga. Ini sebagai berikut. Oke, sekarang kita lanjut setelah kita belajar fa'ala yang tambahan 2 huruf. Kemudian kita akan belajar yang terakhir, yaitu fa'ala ketambahan 3 huruf atau yang disebut juga dengan fi'il apa coba? Fi'il sulasi mazid atau ketambahan 3 huruf. Iya, ini yang terakhir yaitu fi'il yang ketambahan 3 huruf atau disebut juga fi'il sulasi mazid, ketambahan 3 huruf ya. Di sini fi'il yang ketambahan 3 huruf hanya ada satu macam, yaitu ketambahan alif. Ini di atas ini ada ya, alif, sin, ta. Alif, sin dengan huruf ta. Jadinya ada 3. Kalau dihitung semuanya ada 6. Ditambah juga dengan huruf aslinya, fa, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Dan semuanya terletak di depannya, tidak dipencar-pencar ya, di depan huruf fa-nya. Jadinya kalau dibaca fi'il madinya itu terletak di paling depan sendiri. Ini huruf asli ya, fa'ala. Ketika ketambahan alif sinta, maka fi'il madinya menjadi istaf'ala. Nah, ini tambahannya terletak di paling depan sendiri. Di depannya huruf asli menjadi istaf'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya berubah menjadi ya depannya, hamzahnya berubah menjadi ya, sama seperti yang lainnya. Kalau fi'il mudhari pasti depannya huruf ya. Istafala yastaf'ilu, istafala yastaf'ilu. Kemudian isim masdarnya menjadi istif'alan, istif'alan. Oke. Nah, ini untuk rumus fi'il madhi yang tambahan 3 huruf hanya ada satu macam. Kalau yang ketambahan 1 huruf ada 3 macam, ketambahan 2 huruf juga ada 3 macam. Tapi untuk yang tambahan 3 huruf hanya ada satu macam, yaitu ketambahan alif sinta. Bacanya menjadi istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Dan kemudian di situ ada fi'il
yaitu dari kata ghafara, memohon ampun ya. Ampun artinya ampun. Kita disuruh membuat bentuk fi'il madinya, fi'il mudhari'nya dan isim masdarnya dengan tambahan 3 huruf. Kita bisa melihat dari rumusnya, tinggal diturunkan saja. Oke, kita tinggal tulis huruf tambahannya di depan, alif, sin, ta, lanjut ke fiilnya, ghafaro. Oke, menjadi istighfaro. Oke, istighfaro menjadi istighfaro. Fiil mudhari'nya menjadi yes, tinggal seperti ini, tapi depannya diganti ya ya. Yes, taghfiru. Yes, taghfiru. Oke. Kemudian isi masdarnya sama, ini tinggal diturunkan saja. Istil pakai ghain ya. Istilfanya menjadi ghain, istilfa. Nah, kalau ini panjang, ini ikut panjang. Istilfa, ro-nya di alif dan di tanwin, maka menjadi istighfaron. Oke, menjadi seperti ini. Istighfara yastaghfiru istighfaron. Nah, cara membuatnya seperti itu, tinggal diturunkan saja dari rumusnya. Oke, atau bisa lihat di kolom yang paling bawah pojok ya. Di sini di halaman 34. Ini ada kata istafala yastafilu, ketika sudah dirubah di bentuk-bentuk yang lain atau fil-fil yang lain, ada istaghfara, ada istahsana, ada istaqarra, ada istasyara. Nah, selanjutnya kalau sudah dipahami, ini tadi yang tambahan 2 huruf ya, ada 1, ada 2, dan ini yang ketiga. Nah, untuk tambahan yang 3 huruf hanya ada 1, yaitu yang di pojok, yaitu ketambahan alif, sin, dan ta. Oke, kalau apabila sudah paham, silakan coba kalian kerjakan latihan yang ada di bawahnya. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan materi bab fi'il thulathi mazid bi harfaini dan bi salasati ahrufin wa salasati ahrufin. Khalas, yakfi, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.